Halo Rek, balik lagi sama Ovi. Piye kabare? Aku harap kalian selalu happy ya. Kalian pasti tahu kontennya Ovi yang ini kan, yang bahas soal hantu cantik di Indonesia. Nah, kali ini Ovi bakalan bahas hantu cantik juga, tapi bukan dari Indonesia, melainkan dari luar Indonesia. Ya, kayak luar negeri gitu. Nah, sebelum Ovi mulai, kalian pasti penasaran kayak mana ada sih hantu cantik gitu. Oke, Ovi juga nggak tahu karena Ovi belum lihat langsung. Soalnya kan itu di luar negeri, Rek. Ovi kan di Indonesia, mana bisa lihat gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Ovi bakalan langsung mulai bahas hantu-hantu cantik ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan setiap konten-konten Ovi ataupun live-nya Ovi. Dan jangan lupa like, share, and comment juga ya. Oke, kita mulai aja yang pertama. Yang pertama yaitu hantu La Sayona. La Sayona memiliki arti Algojo. Kisah ini merupakan urban legend asal Venezuela. Jadi semuanya bermula pada abad ke-19. Seorang wanita petani muda cantik bernama Jasilda. Dia adalah wanita dengan paras yang cantik dan tentu saja menjadi dambaan setiap laki-laki pada masa itu. Wanita ini pun memiliki kehidupan yang berbahagia bersama suami dan anaknya. Lalu suatu hari ada laki-laki yang merupakan warga desa sana diam-diam suka terhadap dia. Laki-laki itu mengikutinya ke hutan tempat dia mandi. Kemudian laki-laki itu memberikan informasi yang palsu gitu ke Casilda bahwa si suaminya sama si ibunya tuh berselingkuh. Casilda yang udah marah, dia pun langsung kembali ke rumah dan mendapati suaminya sedang tidur bersama anaknya. Karena dia udah marah banget, dia langsung bakar anak sama suaminya tadi serumah-rumahnya. Penduduk desa pun segera menyadari kebakaran itu dan mendengar cerita suami dan anak Casilda yang ada dalam rumah. Karena masih belum lega, dia pun menghampiri ibunya yang berada di teras. Ia langsung menusuk tubuh ibunya dengan pisau yang ia bawa, hingga si ibunya tewas. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, si ibunya sempat mengutuk Casilda dengan mengatakan bahwa sejak saat ini bila kau nanti mati, arwahmu akan tetap bergentayangan dan membunuh para pria yang berselingkuh. Nah, sejak itu Casilda dijuluki La Sayona atau Sang Algojo dari Venezuela. Katanya, hantu La Sayona kerap mendatangi para pria yang berselingkuh dengan wanita lain. Nih, cara dia mendekati pria itu dengan menyamar sebagai wanita yang cantik, lalu merayu pria-pria tukang selingkuh hingga mereka tergoda. Saat mereka tergoda, La Sayona akan berubah jadi wujud aslinya lalu mencabik-cabik dan membunuh para laki-laki itu. Katanya si La Sayona ini udah bunuh banyak banget cowok yang berselingkuh di Venezuela. Wah, ngeri sih. Tapi menurut gue sendiri ya, Casilda juga salah sih karena langsung percaya gitu aja dengan omongan orang lain yang kebenarannya masih dipertanyakan. Dan ya, karena aku dengar cerita ini, aku jadi kayak mendapatkan nasihat untuk tidak langsung mempercayai perkataan seseorang dan lebih baik untuk memastikannya dulu. Jadi gak langsung bunuh gitu aja kan. Nah, menurut kalian sendiri gimana cerita yang ini, Ra? Apa kalian ada komentar lain? Kalau kalian ada komentar lain bisa ditulis di kolom komentar. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu hantu cantik yang berasal dari Jepang. Nih kalau wibu nih tahu nih kalau wibu nih. Jadi hantu ini adalah hantu yang bernama Kuchi Sake Onna. Dia digolongkan ke dalam bangsa siluman dalam mitologi ataupun urban legend yang ada di Jepang. Berdasarkan Wikipedia,
Kuchisake Onna berwujud seorang wanita dengan bermulut robek. Wanita ini menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan yang sepi. Hantu wanita ini meneror mangsanya dengan bertanya kepada orang yang ditemui apakah dirinya cantik. Bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan dibunuh oleh Kuchisake Onna. Katanya sebelum meninggal, Kuchisake Onna adalah seorang wanita muda cantik yang hidup di zaman Heian, sekitar 1000 tahun yang lalu lah. Kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir, lebih tepatnya istri kayaknya, pada zaman itu. Kemungkinan dia adalah seorang istri ataupun selir samurai pada zaman itu. Kecantikannya membuat Kuchisake Onna sombong. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Mengetahui sang istri berselingkuh, sang suami sangat marah dan merasa sakit hati. Ia lalu menyerang Kuchisake Onna dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Jadi kayak benar-benar mulutnya tuh disobek semuanya. Lalu setelah merobek itu, sang suami berkata, "Sekarang siapa yang akan berkata kamu cantik?" Karena tidak tahan dengan tampilannya yang terpotong, akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Katanya hantu ini sering membawa kipas atau shell untuk menutupi lukanya juga. Ia sering mengganggu orang-orang dengan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika ia menjawab tidak, seperti yang di atas tadi, dia akan langsung dibunuh dan dirobek mulutnya dengan lebar. Sebaliknya, ketika ia menjawab ya, ia akan menghiasi wajah korban sampai sama dengan wajahnya dengan menggunakan gunting. Pilihan yang berat ya menurut aku, tapi nggak tahu deh. Katanya sih gitu di cerita-cerita yang ada di sana. Menurut kalian gimana? Jangan lupa ngasih pendapat kalian ya, Ra. Kita lanjut yang nomor 3. Yang ketiga yaitu hantu Makna, ya pokok itulah. Jadi kisah ini dimulai dari seorang wanita bernama Maina yang meninggal setelah melahirkan secara prematur. Ia menikah dengan seorang tentara di Thailand. Saat sedang hamil, Maina ditinggal suaminya untuk pergi berperang. Ketika suaminya tidak ada, Maina melahirkan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Warga sekitar cemas dan ketakutan sebab katanya, ketika seseorang wanita yang sedang hamil meninggal, maka arwahnya tidak akan pernah tenang. Kabarnya meninggalnya Maina ini tidak diketahui sang suami. Jadi saat sang suami pulang, ia menemui istrinya dan anaknya dalam keadaan baik-baik aja. Mereka pun menjalani hidup secara normal, padahal para tetangga sudah memperingati bahwa sang istri Maina sudah meninggal. Hingga pada suatu hari, sang suami menyadari bahwa selama ini dia tinggal bersama hantu, dan kemudian lari ke kuil suci untuk mendapatkan perlindungan. Hati hantu Maina ini hancur ketika dia memperoleh kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki suaminya kembali. Maina pun mulai meneror warga, dan teror itu berhenti ketika rohnya dimasukkan ke dalam toples dan diletakkan di kuil Wah Mahatappi di Thailand. Nah, kisah ini juga pernah ada di dalam film yang berjudul sama dengan hantu ini. Tapi filmnya nggak horor sih menurut aku, karena lebih ke lucu. Kalau inget-inget itu ngakak sih. Nah, menurut kalian hantu ini itu gimana? Kalau kalian ada pendapat, silahkan taruh di kolom komentar, oke? Kayaknya hari ini sampai sini aja dulu. Kalau aku sebutin semua, takutnya nanti kebanyakan dan kalian malas nonton, karena aku paham perasaan kalian ketika video terlalu banyak. Semoga bermanfaat bagi kalian. BTW, setiap hari Senin aku bakalan live horror, jadi aku bakalan baca cerita-cerita pengalaman kalian yang udah kalian kirim di sana. Dan ya, selain baca-baca pengalaman, aku juga bakalan kayak bikin konten yang riddle gitu, semacam teka-teki, ataupun bacain creepypasta atau pengalaman-pengalaman yang lain, gak selalu pengalaman horor.
Oke, jadi jangan lupa nonton karena aku selalu menunggu kedatangan kalian. Terima kasih. Cakap semanten, ojo lali klik subs, klik lonceng, jangan lupa like, comment, and share kalau kalian suka sama konten aku. Matur nuwun.